Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan pujian dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak rahmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa berdiskusi dan belajar walaupun secara media online. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Senang sekali saat ini saya dapat mempresentasikan hasil makalah dengan judul Hak Asasi Manusia. Nah, teman-teman, bagaimana sih sejarah hak asasi manusia di dunia? Nah, yang paling dahulu menyuarakan hak asasi manusia di dunia yaitu dunia Eropa atau dunia Barat. Nah, di mana berdasarkan sejarahnya, hak asasi manusia di Inggris yang paling utama menyuarakan. Nah, tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak asasi manusia yang disebut dengan natural rights. Seorang namanya filsuf tersebut yaitu John Locke pada abad 17 Masehi. Nah, adapun sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia Barat yaitu ditandai dengan tiga hal penting, yaitu Magna Carta, kemudian Revolusi Amerika, dan yang ketiga adalah Revolusi Perancis. Nah, kemudian bagaimana sih sejarah HAM yang ada di Indonesia? Jadi, teman-teman, hak asasi manusia di Indonesia itu dianggap sakral, teman-teman. Nah, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, Indonesia ini sendiri telah ikut bersama dengan negara-negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangannya, sebab hal tersebut merupakan fundamental dari kehidupan kita, dari kehidupan berpancasila, kehidupan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pun sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Nah, di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM Indonesia. Nah, dalam memperjuangkan haknya, sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Nah, organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang, di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Nah, organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda. Namun, pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Karena hak kemanusiaan itu harus dipenuhi. Nah, sebagai contoh, organisasinya itu Budi Utomo, teman-teman. Nah, Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan hak kemanusiaan melalui dengan petisi-petisi dan surat-surat yang dilayangkan kepada kolonialisme, yaitu hak-hak masyarakat. Nah, Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada pihak kolonial Belanda waktu itu. Kemudian ada Sarekat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. Kemudian bagaimana sih sejarah penegakan HAM di Indonesia? Nah, kita dapat lihat ke belakang, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda secara sah dan telah merdeka. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM yang berkutan dengan masalah-masalah kemerdekaan tentunya, serta mengatur, menyampaikan dalam hal menyampaikan dan mengemukakan pendapat di muka umum. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1959, nah masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai dengan banyaknya partai politik dengan ideologi-ideologi masing-masing, serta pers yang memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian sekitar 1966 sampai 1998, nah di mana itu adalah masa Presiden Soeharto ya. Nah, beliau menjabat selama 30 tahun. Nah, pada masa pemerintahannya kita lihat sendiri, kita dapat lihat di sejarah. Nah, ini lebih bersifat defensif, serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Nah,
Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, kemudian seperti kejadian Trisakti tahu ya, pada tahun 1998 kejadian tersebut dapat kita lihat. Nah, kemudian pada tahun 1998 sampai sekarang, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto, berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orba. Jangan sampai terjadi lagi. Nah, sejarah panjang penegakan HAM tidak akan pernah berakhir. Meski penjajahan secara fisik sudah hilang dari muka bumi, namun bagaimana dengan penjajahan-penjajahan jenis lain, tentang penjajahan ideologi, penjajahan keyakinan, dan lain sebagainya. Tentu hal-hal tersebut harus kita lawan dan demi tegaknya hak asasi. Nah, supaya manusia bisa benar-benar hidup seutuhnya, kita harus benar-benar memperjuangkannya, teman-teman. Dari sejarah tersebut kita dapat belajar banyak bagaimana bahwa rasa kemanusiaan, kemudian kesamaan dan keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dari sejarah hak asasi manusia itu pun kita tentu dapat belajar banyak. Semoga kita dapat menjadi manusia yang seutuh. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak sih apa sih pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri? Nah, hak asasi manusia dalam bahasa Inggris itu disebut dengan human rights. Nah, jadi hak asasi manusia ini adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Nah, hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal, teman-teman. Nah, HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Jadi, HAM ini seperti telah saya jelaskan itu bersifat universal. Jadi teman-teman jangan takut. Universal artinya itu hak kita tuh ada dimanapun, kapanpun dan dimanapun. Dan hak tersebut melekat pada siapapun selama dia dari dia lahir dan sampai kapanpun. Nah, kemudian ada beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yaitu HAM menurut John Locke, HAM menurut John Watterson, HAM menurut Meriam Budiarjo, kemudian HAM menurut Profesor Kunchoro Purbapranoto, kemudian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian perkembangan pemikiran HAM. Nah, jadi perkembangan pemikiran HAM ini dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berusaha pada bidang hukum dan politik. Kemudian generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, selanjutnya hak yang ketiga, generasi ketiga menjelaskan bahwa sebagai reaksi pemikiran HAM, generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Nah, dalam pelaksanaannya, hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam artian pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan. Seperti itu. Sehingga menimbulkan banyak korban karena banyak hak-hak lainnya yang dilanggar seperti itu. Kemudian pada generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan, yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat, seperti itu. Nah, selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan dengan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit lainnya, kayak gitu. Nah, pemikiran HAM generasi keempat itu dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di Asia, yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut dengan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Governments. Nah, adapun perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari seperti yang telah saya sebutkan yang tadi itu Magna Carta, kemudian the American Declaration, kemudian the French Declaration, kemudian yang keempat itu the Four Freedom. Nah, jadi teman-teman nanti bisa melihat
makalah saya untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Nah, pemikiran HAM periode sebelum. Nah, dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum melalui hukum acara peradilan HAM, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat saya sampaikan, penulis sampaikan, yaitu teman-teman perlu kita ingat sebagai makhluk sosial, sebagai manusia merupakan makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan menegakkan HAM, hak asasi manusia kita sendiri. Nah, di samping itu juga kita harus bisa menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain pula. Nah, jangan sampai hak asasi kita malah melanggar hak asasi orang lain. Dan karena tentunya hak kita, HAM kita dibatasi juga dengan HAM orang lain. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf juga. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekeliruan dan kesalahan hanya berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.